Loh, mana Atiyah? Mana ya? Dia ngilang mulu sih kita ngumpul heran. Iya, makanya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja, Bu? Terlalu banyak kan ya? Iya deh, Assalamualaikum. Salam. Sehat. Sehat, Waalaikumsalam. bro. Good, good, good. Jadi kita mau ngapain di sini? Ini juga bingung sebenarnya. Ya, kita alhamdulillah daurah syariah di Asrama LT Kiapin kan udah selesai iya. tuh. Ya. Kemarin tuh sebenarnya pembahasan yang lumayan menarik itu terkait tentang keperempuanan yang dibahas sama Ustazah Hanifah dan sama Ustazah Maryam juga sih gitu. Tapi menurut kalian yang paling interesting tuh apa sih dari kajian fikih Nisa selama 10 hari ini? Coba Gimana Asal. Ti? Oke, kalau dari aku ya, kajian Vicky Nisa kemarin tuh lebih mengingatkan aku tentang, wah ternyata perempuan itu selengkap ini pembahasannya. Bener mungkin kalau orang bilang kalau bikin buku tentang wanita mungkin tebalnya nggak akan bisa dibukuin gitu ya saking tebalnya gitu kan. Terus juga merasanya kayak aduh eh, antara bersyukur sama bingung gitu tentang yang tabaruj, tentang kita keluar itu harus izin kayak gitu-gitu ya. Itu juga lumayan jadi kayak pemikiran-pemikiran yang panjang gitu. Kalau Tia gimana? Ribet gak sih, Ti? Perempuan tuh jadi Iya perempuan tuh ribet, ribet gak apalagi sih? kalau udah menikah tuh ya. Banyak, maksudnya ada nggak yang namanya fikih laki-laki? Gak ada kan? Gak ada. Kenapa itu ya? Tapi nih ya, walaupun pembahasan fikih nisa itu cukup banyak, ya ibarat kata perempuan yang dalam Islam itu sampai dibahas begitu detailnya, ternyata ada hikmahnya juga. Ya pokoknya setiap hukum syar'i yang ada pada Islam, yang dimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu tuh pasti ada hikmahnya. Kelihatannya jadi perempuan ribet banget, susah banget, kayak ya ampun, kok nggak sesimpel kayak laki-laki? Padahal sebenarnya itu semua Islam tuh memiliki tujuan yang satu, yaitu untuk menaikkan derajat perempuan. Satu kata-kata yang aku inget pas lagi fikih Nisa kemarin. Itu aku lupa ya itu hadis atau apa ya. Kalau nggak salah hadis yang tentang wanita itu mudah sekali masuk surga. Wah, Dari Masya segala Allah. cuman dari hal-hal yang memang disyariatkan aja gitu. Ibaratnya kita tinggal taat aja udah sama Allah deh gitu. Tinggalin yang jelek-jelek, tinggalin yang emang gak disukain sama Allah, udah masuk surga. Itu kalau apalagi kalau misalkan kita nanti udah statusnya jadi istri ya, tinggal taat sama suami, sholat 5 waktu, pokoknya nggak harus sholat sunat tahajud sampai 30 rakaat gitu ya. Nggak sampai yang Terlalu harus solehah. begitu ya. Gitu kan mungkin kan Repot Bu, udah ngurus anak cucian. iya kan? Dan ya sebenarnya Allah tuh ngasih kemudahan buat wanita juga gitu. Makanya ada fikih nisa itu gunanya untuk apa? Untuk menjadi pedoman kita juga dalam menjalankan syariat selama jadi wanita, ya gak sih? Iya. Iya Kayak aja. dibahas lengkap gitu loh. Pernah gak sih? Kayak nemu orang, perempuan. Enggak lah, janganlah orang deh, kita aja gitu. Mikir-mikir, kenapa sih kita tuh mesti pakai jilbab tuh menutup dada gitu kan. Yang seperti di Quran. Atau kita tuh banyak larangannya lah sebagai perempuan ya kan ya. Nah, tahu nggak? Pernah nggak mikir kayak gitu? Kayak kenapa sih itu? Iya, pernah. Pernah pastinya. Kayak Islam tuh agama yang mengekang ya Nah, gitu. itu. Aku kemarin nemu YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah. Itu kayak, Masya Allah, dengerin ya. Jadi, dari ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 itu yang berbunyi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Nah, itu apa coba? Dan aku pastikan kata Allah, dan aku pastikan bahwa setiap cucu Adam tidak diciptakan melainkan dia tuh terlahir dengan bawaan fitrahnya. Jadi kita tuh
diciptakan sebagai orang baik. Makanya Allah tuh pengen menjaga setiap bagian-bagian kita tuh selalu baik, selalu terhormat, selalu tampil terhormat. Makanya kenapa Allah tuh pengen jaga kehormatan kita itu. Nah, hormat sendiri itu kata serapan dari hurmah. Jadi hurmah itu kan bahasa Arab ya, diserap ke bahasa Indonesia jadi hormat. Nah, aturan-aturan yang dipakai untuk menjaga kehormatan kita itu namanya haram. Jadi iya kan masya Allah kan ya. Kan Masya Allah banget Coba-coba ya. gitu dulu. Kan konotasi haram itu biasanya Negatif. orang-orang selalu berpikiran negatif. Iya, sedangkan di sini jadi sebenarnya itu haram itu bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengekang kita, tetapi Allah pengen jaga kehormatan kita itu dengan aturan-aturan ini gitu. Coba bayangin ya, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan mencuri. Dan apabila kita lakukan itu, nauzubillah min dzalik, misalkan dia melakukan itu bukan dosa doang kan, tapi pasti juga dia di dunia pasti dia kehormatannya turun, ya kan? Iya, kayak gitu kayak, masya Allah banget ternyata gitu. Jadi kayak kalau misalkan disuruh kayak gini sama Allah manut aja, pasti itu tuh ada baiknya buat kita, gitu. Keren banget pokoknya. Mantap. Ada satu kisah yang pernah aku dengar. Itu dia menganalogikan sesuatu. Jadi ada seorang laki-laki, seorang perempuan, tapi nggak ngapa-ngapain ya. Ya. Dia cuman cerita tentang dia tuh nggak tertarik sama cewek yang berhijab gitu. Dia tertariknya sama cewek yang terbuka lah gitu ya. Nah, terus dianalogikan. Kenapa dia minta penganalogian yang logis gitu. Kenapa aku harus memilih perempuan berhijab gitu. Nah, si perempuan berhijab ini kebetulan lagi pegang permen. Permennya itu dilempar ke tanah, yang satu itu dibuka permennya dalam keadaan dibuka ya. Yang satu lagi permen dalam keadaan masih di segel lah gitu ya. Nah terus si ceweknya itu, akhwatnya itu bilang, nih aku lempar, plek gitu ya. Yang salah satu dia disuruh milih, kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu mau makan, kamu mau pilih yang mana? Yang itulah yang masih ketutup, yang masih kesegel. Nah begitulah cara kita memilih. Begitulah syariat Islam melindungi kehormatan wanita. Wanitanya. Jadi itu salah satu bener juga ya. Jadi situ jadinya mungkin itu Iwan langsung Pikiran langsung ngelamar. Masya Allah. Masya Allah itu hanya kisah aja, itu hanya kisah analogi yang Analogi. kadang manusia zaman sekarang itu bener-bener logis, butuh alasan yang logis gitu ya untuk meyakinkan gitu. Padahal sebenarnya ya dengan kita beriman itu pun salah satu kekuatan kita buat menyelaraskan antara logika dengan iman itu penting ternyata. Gitu. Nih kan dari dulu itu, bukan dari dulu, sebenarnya udah sejak lama, tapi di akhir zaman sekarang ya, itu banyak suara-suara protes yang mengatakan balik lagi kayak seperti di awal, Islam itu mengekang perempuan, Islam itu membatasi area gerak perempuan. Padahal sebenarnya aturan-aturan yang di dalam Islam kalau misalnya kita cermati lebih dalam itu untuk menaikkan derajat perempuan. Kenapa? Karena Islam itu pada dasarnya datang ketika perempuan sedang direndah-rendahkannya. Kalau misalnya kita telusuri kilas balik di Sirah Nabawiyah gitu ya, terutama dari segi sejarah. Salah satunya misalnya kita ambil dari sejarah masa Arab Jahiliyah. Wah, itu perempuan benar-benar direndahkan serendah-rendahnya. Makanya nanti kalau misalnya kita telusuri tafsir Quran surah An-Nisa ayat 19, di situ Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperlihatkan keadilannya, terutama terhadap derajat wanita itu sendiri. Benar-benar diagungkan, ditinggikan gitu. Dan Masya Allahnya lagi, latar belakang ayat itu tuh benar-benar menjelaskan periode Arab Jahiliyah zaman dahulu yang dimana perempuan itu kayak gak ada nilainya gitu. Jadi sebenarnya Islam itu datang untuk menyelamatkan perempuan, untuk meninggikan mereka, untuk menghormati mereka. Yang dimana laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Yang menjadikan beda itu adalah ya mungkin secara dasar fitrahnya gitu. Tapi selebihnya
yang menjadikan mereka beda di mata Allah itu adalah takwa, dari sisi takwa begitu. Nah, Masya Allah lah pokoknya. Oh ya, terus tadi siang tuh aku baca jurnal studi gender dan anak. Jadi itu membahas pokoknya tentang Islam, tentang wanita sebelum datang Islam. Di Romawi itu, walaupun mereka tuh militernya kan kuat ya terkenalnya. Tapi mereka, walaupun kuat-kuatnya mereka, tapi mereka tuh masih merendahkan wanita. Wanita tuh dijadikan kayak objek, bahkan mereka nggak bisa mempunyai hak-hak sipil. Coba. Terus kalau misalkan mereka menikah nih, suaminya itu mati. Nah, si wanita ini tuh kayak barang. Jadi dia bisa diwarisin, bisa dipakai buat sama saudara laki-laki yang lain. Kayak budak. Iya, iya. Bahkan di ini Yahudi itu dia menganggap wanita itu lebih rendah daripada budak laki-laki. Di jurnal itu aku baca itu kayak gitu. Kayak yang ya ampun. Padahal kan peradaban mereka maju ya waktu itu. Tapi di balik itu semua wah ternyata mereka tetap gak bisa meninggikan derajat perempuan gitu loh, tetap merendahkan. Wah, jadi jangan tertipu dengan peradaban yang maju ya. Itu nggak di Romawi doang tahu, di Yunani juga. Kalau misalnya kita telusuri, itu hampir-hampir mirip kayak gitu. Bahkan kalau misalnya di Arab Jahiliyah, dan itu dibahas juga di dalam Fiqhul Mar'ah gitu ya. Nah itu benar-benar bayi perempuan baru lahir udah dikubur coba hidup-hidup. Terus juga benar-benar perempuan itu nggak punya peran di dalam hidupnya. Yang dimana ketika suaminya meninggal pun yang punya hak atas dirinya itu keluarga suaminya gitu. Dan itu terserah kalau misalnya keluarga suaminya mau nikahin dia sama orang lain atau enggak, ya pokoknya itu terserah mereka gitu. Jadi benar-benar perempuan tuh cuma dikurung, mereka nggak punya hak apa-apa. Ya pokoknya benar-benar memprihatinkan banget deh jauh dari sekarang. Nah makanya pada akhirnya Islam datang untuk menyelamatkan perempuan gitu. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Jadi jangan pernah skeptis terhadap wah Islam gini. Kita harus tahu dulu nih, latar belakangnya apa terhadap peraturan-peraturan itu. Dan balik lagi, itu pasti akan mendasar kepada fitrah laki-laki dan fitrah perempuan itu sendiri gitu. Karena masing-masing punya ciri khas tersendiri, karakteristik tersendiri yang udah Allah ciptakan dan pada akhirnya Allah memberikan ketentuan-ketentuan tersebut untuk hamba-hambanya. Keren kalian. Asik. Oke. Tadi kita udah sedikit serius. Emang berat kita serius gitu ya? ya, sangat berat pembahasannya mungkin ya, tapi sebenarnya ini enteng gitu. Kayak mudah lah insya Allah teman-teman terima ya, apalagi teman-teman mahasiswi STIW gitu ya, yang Masya Allah, sudah banyak Masya Allah. belajar fikih nisa. Kita mah cuma mengulang aja ya, kilas balik aja gitu. Terus tadi kan kita masih banyak ngebahas tentang sebelum datangnya Islam gitu ya, perempuan sebelum datangnya Islam. Nah kalau menurut pandangan kalian berdua nih, aku mah cuma nanya aja. Menurut kalian berdua tuh untuk wanita akhwat ketika sudah datangnya Islam gitu ya, sudah turunnya syariat itu, apa sih efeknya gitu? Apa sih hikmahnya? Apa sih yang bisa kita terima? Gitu. Wah itu berbeda banget sih. Iya. Sebelum dan sesudah. Drastis. Apa itu sesudahnya? Gimana coba Tia? Oh, salah satu yang paling wow sih, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iya tuh Bukan perempuan ya? bener. Aku ada jokes dikit kan, inget gak? Film Upin Ipin. Upin Ipin. Film Upin Ipin yang si Fizi itu ngeledekin Upin Ipin. Upin Ipin kan ceritanya yatim di situ ya, dua yatim piatu ya. Iya, jadi kata Fizi itu Upin Ipin kan yatim piatu ya. Terus dia ngomong ke Upin Ipin kan, kau tak ada ibu, tak ada surga. Astagfirullah. Si Fizi Itu minta episodenya Ramadan. Astagfirullahaladzim. itu ya tadi episodenya lagi seru-serunya langsung tiba-tiba langsung jadi suram. Lucu banget itu episode terlucu tapi terkesal juga, sampai kalau nggak salah tuh ada klarifikasi dari Fizi.
di situ ya mulutnya Nah, terus yang pembahasan hadis yang sebelumnya Kak Asma bahas tuh ya, yang terkait perempuan itu kayaknya mudah banget gitu masuk surga. Itu ternyata ada yang protes. Kayak gak setuju gitu loh. Apanya yang gampang? Toh kan syaratnya apa tuh? Sholat 5 waktu, puasa, sama taat ke suami kan. Maksudnya yang dilingkarin itu atau di garis bawah itu taat ke suaminya. Ada yang nanya, ntar kalau misalnya dapat suami bejat gimana? Astagfirullahaladzim. gimana tuh Kak? Terus ntar kalaupun dapat suami soleh tapi dia ngewajibin, pokoknya kamu harus sholat duha, sholat QL, qiyamul lail gitu ya tiap malam. Nah itu kan kita harus taat tuh ya. Nah itu mereka tuh protesnya di situ. Nah coba bayangin. Tapi ya masuk akal juga sih awalnya kayak Iya maksud juga hadis ini apa gitu. Gitu loh. Dan ternyata ketika diulik lagi, sebenarnya ini dari kajian kemarin ya, pas sama Ustadz Abdullah juga gitu. Ustadz Abdullah bilang, loh laki-laki kalau misalnya nyari nafkah, terus dia juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain, itu belum tentu dijamin masuk surga. Perempuan, itu sudah ada dalil nasnya, seperti yang tadi gitu kan. Nah, dari situ, wah Masya Allah ya, ternyata kunci ketika perempuan melakukan 3 kunci tersebut gitu ya, itu tuh sudah Allah jamin masuk surga. Karena sudah ada jaminannya gitu, dalilnya udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki belum tentu, ternyata itu keistimewaannya. Jadi terlepas dapat suami yang gimana, yang jomblo pokoknya doa banyak-banyak aja. Orang orang mau nikah mau nggak nikah, ujian itu tuh pasti ada. Iya Ujian hidup. bener. Dan ujian hidup tiap manusia kan beda-beda ya. iya Siapa sih yang nikah gak ada masalah? Siapa? Iya. Gak mungkin gak ada masalah. bahkan sekelas Rasulullah aja ada kan. Nah Iya. iya, betul. Dan yang paling salah satu hal yang luar biasa menurut aku ya gitu. Gak cuma dari hukum syariatnya aja gitu, tapi dari perilaku sebagaimana perilaku Rasulullah SAW itu terhadap istri-istrinya. Kan istri-istri beliau ada ada berapa kan? Nah itu sebenarnya seluruh istri-istri Rasulullah itu mencerminkan sifat dan kepribadian seluruh perempuan yang ada di dunia ini. Nah, Wah, iya. itu tuh baru tahu Gue juga Masya baru Allah. tahu juga itu yang kita dapetin kemarin ya. Itu bener-bener gejelep banget langsung Iya. kayak semua ada hikmahnya sampai ke sedetail itu. Iya. Allah Iya. bikin sedetail itu. Gimana cemburunya Aisyah, gimana bijaksananya Siti Khadijah, gimana permasalahan antara Rasulullah dengan Hafsah kala itu gitu kan. Dan ketika Rasulullah menghadapi istri-istrinya, nah itulah hukum Yang jadi Islam yang menjadi melahirkan hukum-hukum Islam ke depannya. panutan ya kan. Sekaligus iya tentu jadi panutan teladan terhadap umat-umatnya gitu loh. Itu dahsyatnya. Tapi tahu nggak sih kalian, kan di kampus kita itu juga ada yang namanya kementerian terkait perempuan. Nah, tahu nggak? Tahu dong. Ya iyalah orang anggotanya kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mantep. Itu kan pasti di bawah aliansi BEM juga kan. Nah, alhamdulillah saat ini kita bertiga dikasih kesempatan, teman-teman, buat masuk ke kementerian ini. Nah, barangkali Bu Menteri pengen cerita-cerita nih, Kemen PP itu apa sih? Nah, Kemen PP itu BTW apa? Singkatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bukan kementerian pulang pergi ya. Kupu-kupu dong. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke, aku mungkin sedikit bukan ngejelasin ya, kayak cerita aja asal usul atau kilas balik dari Kemen PP itu. Kementerian. Jadi memang di BEM kita ini pakai sistemnya kabinet ya, makanya kita namanya kementerian. Kementerian Pemberdayaan. Ya, dari kata dasarnya adalah daya, sumber daya, yang sebenarnya daya itu banyak dipegang atau diemban sama mahasiswi gitu. Sebenarnya kayak ibaratnya kita tuh semua punya bakat terpendamnya masing-masing. Kita semua punya
upaya dan upaya yang cukup banyak gitu. Tetapi mungkin salah satu dari 1.000 mahasiswi di antara kita itu masih ada yang ragu untuk menuangkannya itu, tidak ada tempat gitu untuk menuangkannya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman kita yang sebenarnya dia pemikirannya kritis gitu, sebenarnya dia punya banyak ide, sebenarnya dia ingin berkontribusi aktif, cuman terkendala apa? Terkendala mungkin kesibukan yang cukup padat, waktu yang cukup padat gitu ya. Makanya pemberdayaan itu adalah ya memberdayakan yang sebenarnya ada di diri wanita, diri mahasiswi di kampus kita. Ya pemberdayaan perempuan gitu. Dan beda dengan forum perempuan. Kalau forum kalau forum perempuan itu cakupannya lebih umum dibanding Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Forum perempuan itu membahas segala aspek tentang keperempuanan, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, untuk saat ini kita masih merintis nih untuk forum perempuan itu. Karena kenapa? Karena forum perempuan ini baru dimunculkan tahun ini gitu guys, Masya Allah. Baru ada tahun ini. Sebelum-sebelumnya itu hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuannya aja. Wow, berarti bakal ada oprek-oprek gitu ya? Ada. Waduh. Mungkin stay tune deh. Ini kita jangan spill-spill udah. Udah lah, dikasih spoiler dikit. Spoiler dikit ya. Nah itu tadi. Dan visi misi kita ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah ya kita itu bersama untuk menggali sama-sama mewadahi para mahasiswi DH untuk bisa berkontribusi aktif dalam menjalankan perannya sebagai wanita gitu seutuhnya. Kita itu nggak ada batasan untuk berpikir ya, silakan aja berpikir sepanjang apa selagi itu baik gitu ya. Dan kita juga tidak ada batasan untuk nggak boleh ngomong gitu kan, kita juga boleh berbicara, kita juga boleh berdiskusi sebagai perempuan gitu ya. Dan apa ya, kita juga harus produktif gitu, karena ya walaupun kita banyak apa ya, syariat lah ya yang mengharuskan kita untuk berdiam diri gitu ya, tetapi dari syariat itu pun tidak seutuhnya saklek gitu ya, harus berdiam di rumah terus nanti bertapa yang ada kan, bukannya bukannya produktif. Dan kita sebagai wanita yang masih sampai saat ini dikasih kesehatan gitu kan, ya kita produktif gitu. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini ditujukan insya Allah ya untuk mahasiswi CUDH, untuk kita sebagai wadah, kita menyediakan, kita fasilitator, kita juga temennya mereka, kita juga sahabatnya mereka gitu ya, kita sebagai sahabat-sahabatnya mahasiswi CUDH. Ya begitu kurang lebih teman-teman. Sebenarnya kita itu banyak tugas ya, tapi insya Allah dengan nanti terkumpulnya forum perempuan, kita yang bertiga ini menjadi 30 orang, asik. Ayo. Jadi 10 kali lipat. Ayo teman kita, jangan biarkan kita bertiga doang. Betul. Tapi kalau misalnya menyangkut pembahasan kita sebelumnya ya, kan kita sebelumnya membahas, wah perempuan itu sebelum Islam datang kacau banget dah gitu. Kayak serba sulit gitu ya. Nah, aku jadi kayak merasa bersyukur banget karena dengan adanya Kemen PP ini, sebenarnya ini bentuk daripada hasil kejayaan Islam itu sendiri. Betul. Kalau misalnya Islam sekarang itu tidak ada, kalau misalnya kita masih ada di zaman dahulu, atau mungkin zaman dahulu yang budayanya itu masih terbawa sampai sekarang, wah jangan harap Kemen PP ini bakal ada gitu kan. Ya boro-boro Kemen PP, kita bebas pun gak bakal ada gitu. Makanya itulah indahnya Islam ketika datang untuk menyelamatkan perempuan. Insyaallah. Keren banget sebenarnya Islam tuh ya. Iya, Masya Allah. Segala aspek. Bukan Islam yang keren, Allah yang keren. Iya. Detail, sedetail-detailnya gitu ya. Ya gitu deh. Jadi kalaupun ada kebijakan atau ya dalam garis besar syariat Allah lah gitu, pasti ada hikmahnya, yakin deh. Nah mungkin sekarang
minta pesan nih dari Kak Asma gitu buat nyampein ke teman-teman mahasiswi STUDH gitu ya. Terlepas dari apa yang sudah kita bicarakan pada segmen kali ini gitu ya, ketika keadaan perempuan sebelum Islam datang dan sesudah Islam datang gitu kan. Nah, itu pasti banyak poin-poin yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sekarang pelajaran atau pesan buat mahasiswi STUDH itu baiknya gimana nih setelah mendengar podcast kali ini? Oke, sebelumnya mungkin pesan dari aku adalah yang awal banget ya. Harapannya semoga podcast kita pada kali ini tuh bisa sama-sama membuka pikiran dan hati kita. Karena apa? Karena kalau misalkan yang kita sampaikan ini hanya sampai pada pikiran kita, tapi nggak sampai kepada hati ya, ya sangat-sangat disayangkan. Tapi kalau misalkan podcast ini bisa nyampe ke hati, artinya teman-teman itu menerima semua yang kita ucapkan ini, yang kita diskusikan ini dengan sepenuh hati. Dan dari hati itu bisa mengaplikasikan apa yang diterima itu harapannya. Terus untuk pesannya adalah mahasiswi Stiwirul Hikmah itu adalah mahasiswi yang istimewa menurut aku. Karena kenapa? Karena kan ada suatu hadis juga yang membahas bahwasanya orang yang diberikan ilmu agama itu ya dia diberikan kebaikan gitu kan. Ya artinya orang-orang yang mempelajari ilmu agama terlepas dari apapun yang masa lalunya mungkin ya atau apapun itulah, tapi ketika dia mempelajari ilmu agama artinya dia orang terpilih gitu. Dan mahasiswi Stiwirul Hikmah ini adalah mahasiswa yang terpilih yang kelak bisa membangun peradaban yang jauh dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih baik pastinya. Ya kan, kita ini pencetak peradaban loh. Kita ini nanti kita harus melahirkan generasi-generasi yang mampu terus menjaga kehormatan wanita. Kita harus melahirkan anak-anak yang bisa melanjutkan perjuangan kita sebagai wanita. Aduh, sedih banget. Terharu. Karena apa ya? Kalau misalkan bekerja itu apalagi kita curhat dikit lah ya sebagai seorang BEM gitu ya, seorang organisator gitu, kita ini sama sekali nggak dibayar, nggak digaji gitu ya, tapi satu tujuan kita itu pengen betul-betul sama-sama sama temen itu buat membangun peradaban. Kita tujuannya satu, membangun peradaban. Kita sama-sama mengembalikan kejayaan Islam. Itu pelan-pelan teman-teman. Kejayaan Islam itu butuh waktu yang lama. Dan termasuk salah satunya adalah perempuan itu nggak boleh lemah. Perempuan itu nggak boleh diem aja. Perempuan itu nggak boleh dikit-dikit itu takut. Nggak boleh dikit-dikit itu diem. Kita tuh harus kuat. Kita harus semangat gitu. Kita jangan jatuh. Kita baperan mungkin ya. Tapi sejatinya wanita itu yang lebih banyak kontribusinya. Kalau nggak ada wanita, nggak akan ada yang ngelanjutin semuanya. Bener gak? Nggak akan ada anak-anak yang emas, nggak akan ada nanti seperti Sultan Fatih. Itu kan dilahirkan, dia nggak hidup tiba-tiba kan. Itu semua dilahirkan. Itu tujuannya kita semua ini aktif berorganisasi teman-teman. Aktif untuk bisa kontribusi. Walaupun tempat kita sekecil apapun, kita aktif. Insya Allah gitu ya. Jangan melihat dari kecilnya organisasi kita. Jangan melihat dari kecilnya kampus kita. Yang masih saat ini masih kecil mungkin ya. Tapi kita lihat dari kita punya waktu, kita punya tenaga, kita masih ada kesempatan, ambil gitu. Mau itu sekecil apapun kesempatan yang ada gitu. Tapi ketika ada celah yang baik, ya ambil. Karena tadi itu, karena untuk membangun peradaban itu butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang, kayak kemarin yang aku dengar kajian dari Ustadz Kusyairi yang di surat Al-Asr itu menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia untuk meraih kesuksesan itu butuh
waktu yang panjang, butuh step-step kehidupan yang panjang, gak sekilas langsung sukses. Begitu juga dengan kita. Seorang wanita yang sukses itu adalah seorang wanita yang tangguh, yang kuat, yang sabar, yang berani. Itu sih. Makanya teman-teman aku ini dari Klan PP ini salah satunya mereka adalah orang-orang yang berani ya. Gak mungkin orang gak berani ngomong di depan kamera kayak gini. Ya kan, kita bisa aja di sini dipanggil siapa gitu ya. Tapi kita berani aja ya, kita menyampaikan dakwahnya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin kepanjangan nih, maaf. Wah, Masya Allah sekali penyampaian wejangan dari Ibu Asma gitu kan. Gimana Ibu Ati? Terenyuh. Ya udah. Ya pokoknya semoga ini pembicaraan pada podcast kali ini sangat bermanfaat. Ya semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Amin ya Allah. Ya udah malam udahlah. Besok sahur woi masih Sahur. Ramadan. Hari Sahur pakai apa nih? ke-11 ya? Apa hari ke-10 besok? Besok hari ke-11 bagi yang Ayo, Alarmnya mau pakai apa nih? Apa? Alarm Mama Peri, Mama Peri, kan? Mimi Peri, atau apa tuh? Ya udahlah, pokoknya sekarang istirahat. Ya. Dadah. Udah lah, Ayo lah. Don't ever forget to love. Keep loving who